tutorial video hukum dan keadilan bersama advokat Roni Wianto. Format gugatan cerai. Sebelum dilanjut, silakan klik subscribe dan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya advokat Roni Wianto. Tutorial video kali ini akan membahas tentang bagaimana membuat format surat gugatan atau permohonan perceraian. Sebelum membuat formatnya surat gugatan atau permohonan perceraian, maka perlu kita ketahui bahwa dalam pengajuan gugatan atau permohonan cerai dilihat dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang bersangkutan. Karena agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri akan menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian. Singkatnya bahwa pasangan suami istri yang beragama non-Islam, pengajuan perceraian itu kepada pengadilan negeri atau disingkat dengan PN. Kemudian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, maka pengajuan perceraian kepada pengadilan agama atau disingkat dengan PA. Terkait dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili, juga harus diperhatikan mengenai domisili tempat tinggal seorang istri. Ini adalah yang menjadi dasar kita untuk mengajukan kepada pengadilan mana surat permohonan cerai atau gugatan cerai kita ajukan. Kemudian juga harus diketahui pula bahwa mengenai jenis surat untuk pengajuan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama non-Islam itu disebut dengan gugatan cerai. Berbeda dengan pasangan suami istri yang beragama Islam, maka pengajuan perceraian itu dibedakan menjadi dua. Apabila yang mengajukan adalah seorang suami, maka pengajuan perceraian tersebut disebut permohonan cerai talak. Apabila yang mengajukan seorang istri, maka permohonan perceraian itu disebut gugat cerai. Untuk lebih singkatnya, maka bagaimana cara membuat format permohonan cerai atau gugatan cerai? Mari kita ikuti video berikut ini. Berikut adalah bagaimana membuat format surat gugatan atau permohonan perceraian tanpa melalui seorang advokat. Pertama-tama adalah perihal surat gugat cerai atau cerai talak. Kemudian diikuti mengenai lampiran. Ini dapat ditulis mengenai dokumen persyaratan cerai. Kemudian terkait dengan tujuan surat adalah kepada pengadilan negeri atau agama, ditentukan oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang bersangkutan. Kemudian terkait pengadilan mana, dapat dilihat secara mudahnya adalah tempat domisili seorang istri yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduknya. Kemudian setelah tujuan surat, kita tuliskan mengenai identitas pihak pemohon atau penggugat. Ini harus ditulis lengkap mengenai nama, terus
tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Setelah lengkap ditulis identitas pihak pemohon atau penggugat, kemudian melawan tergugat atau termohon, maka identitas pihak tergugat atau termohon juga ditulis secara lengkap, sama dengan identitas pihak pemohon atau penggugat. Dalam hal perkara gugatan perceraian atau permohonan perceraian, maka kapasitas para pihak harus dijelaskan secara benar, apakah sebagai penggugat atau pemohon atau sebagai tergugat atau termohon. Kemudian setelah identitas para pihak, maka diikuti dengan alasan-alasan gugatan atau permohonan cerai yang sering disebut dengan posita. Pertama-tama itu kita uraikan mengenai kejadian atau peristiwanya. Untuk itu dapat digunakan dengan pedoman pertanyaan-pertanyaan berikut. Kapan dilangsungkan perkawinan dengan disertai keterangan akta perkawinan atau buku nikah dan yang mengeluarkan institusi mana? Kemudian di mana setelah perkawinan bertempat tinggal? Kemudian apakah setelah perkawinan dikaruniai seorang anak? Jika iya, maka harus disebutkan pula mengenai akta kelahiran dan institusi yang mengeluarkan akta kelahiran. Setelah mengenai akta kelahiran anak, kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana kehidupan rumah tangga yang semula itu bahagia, romantis, sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ini harus juga disebutkan mengenai faktor-faktor penyebabnya. Apa sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran? Apakah berzina, selingkuh, meninggalkan lebih dari 2 tahun tanpa izin, dan sebagainya. Setelah itu juga harus dijelaskan mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran itu kapan dan apa yang dilakukan atau tindakan apa yang diperbuat oleh tergugat atau termohon. Selanjutnya, setelah puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi, maka apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh penggugat atau termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan demi masa depan rumah tangga yang telah dibina pada saat berencana melangsungkan perkawinan. Kemudian juga dapat dijelaskan mengenai upaya-upaya apa saja dalam melakukan perbaikan hubungan rumah tangga, dan bagaimana hasilnya juga harus diuraikan dalam alasan-alasan atau posita. Setelah mengenai kejadian atau peristiwa yang nantinya mau dipersyarat untuk diajukan gugatan perceraian atau permohonan perceraian, kemudian dasar hukumnya. Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai alasan-alasan yang telah diterangkan terdahulu mengenai peristiwanya, itu memenuhi syarat dengan ketentuan undang-undang apa tidak. Apabila memenuhi ketentuan dan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan permohonan cerai itu memenuhi syarat dan dapat diperiksa oleh pengadilan. Setelah mengenai posita selesai, kemudian diikuti dalam hal tuntutan. Nah, dalam hal tuntutan tersebut ini dapat dibedakan menjadi 3, biasanya menjadi 3. Kemudian tuntutan tersebut dapat dituangkan semuanya atau hal-hal yang penting yang sekiranya dianggap utama oleh pihak pemohon atau tergugat. Nah, tuntutan itu ada 3, tuntutan primer, tuntutan tambahan, dan tuntutan subsidiar.
Tuntutan primer itu merupakan tuntutan pokok, itu adalah hal yang akan dimintakan sebagaimana dituangkan dalam posita. Tuntutan tambahan ini merupakan pelengkap, misalkan agar tergugat membayar perkara biayanya, agar tergugat membayar nafkah hidup yang tertunda. Kemudian apakah disertai dengan tuntutan konogini atau tidak, itu merupakan tuntutan tambahan. Selain itu, tuntutan yang ketiga yaitu tuntutan subsidiar merupakan tuntutan pengganti. Itu apabila tuntutan primer atau tuntutan tambahan tidak dikabulkan oleh pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa perkara, maka dapat dituangkan tuntutan subsidiar. Artinya merupakan tuntutan untuk memohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian setelah tuntutan kita akhiri dengan tempat tanggal dibuatnya surat dan tanda tangan pihak pemohon atau penggugat. Untuk lebih jelasnya mengenai format surat gugatan dapat dilihat video berikut ini.
Demikian tutorial mengenai bagaimana membuat format surat gugatan atau permohonan